Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanda Putri Ariyanti, mahasiswi dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya dari Prodi PGSD. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu dosen Via Yustitia SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. Anak-anak, apakah kalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Iya, benar. Minggu lalu kita belajar tentang bangun ruang. Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk bangun ruang? Pinter, bangun ruang ada kubus, balok, tabung, prisma, dan limas. Sekarang kira-kira apa? Masih ada yang mengingat nih tentang ciri-ciri kubus dan balok? Iya, benar. Kubus memiliki sisi yang sama panjang, sedangkan balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Ternyata kalian masih mengingat ya materi minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengertian volume, menemukan rumus volume kubus dan balok, dan menghitungnya. Kalian siap? Sekarang Ibu pengen tanya nih, apakah kalian sudah tahu apa itu volume? Ya udah, sini Ibu beritahu ya. Volume adalah isi dari suatu bangun. Nah, untuk memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu ingin menayangkan sebuah video. Mari kita tonton bersama ya. Apa itu volume? Ini adalah kubus satuan. Kita akan gunakan kubus kecil ini untuk mengukur seberapa banyak isi dari sebuah bangun ruang. Mengukur volume itu seperti mengisi sebuah kotak. Berapa banyak kubus satuan yang bisa masuk ke dalam kotak ini sampai penuh. Itulah volumenya. Lihat, ada 3 kubus di panjangnya dan 3 kubus di lebarnya. Jadi, satu lapis ini ada 3 kali 3 sama dengan 9 kubus satuan. Karena ada 3 lapisan tinggi, maka total kubus satuan yang mengisi kubus ini adalah 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Nah, sekarang Ibu sudah punya kubus, tetapi belum terdapat besar setiap sisi-sisinya. Mari kita menghitung terlebih dahulu sisi-sisi dari kubus ini ya, untuk mencari volumenya. Kita menghitungnya menggunakan satuan kubus. Kita hitung terlebih dahulu untuk panjangnya ya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjangnya ada 4 satuan kubus. Nah, sekarang kita coba hitung ada berapa tingginya ya. 1, 2, 3, 4. Berapa? Ya, 4 satuan kubus. Lah, tadi kita kan sudah mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Coba kalian hitung total keseluruhannya dengan mengalihkannya ya. Coba kalian hitung dulu ada berapa. Ketemu jawabannya. Iya, betul. Jawabannya adalah 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 satuan kubus.
Nah, anak-anak, 64 satuan kubus inilah yang kita sebut volume dari kubus ini. Maka dapat disimpulkan bahwa rumus volume kubus adalah sisi kali sisi dikali sisi, atau kita tuliskan sisi kali sisi kali sisi sama dengan S pangkat 3. Nah, sudah paham kan sekarang untuk rumus volume kubus? Sekarang Ibu akan menayangkan satu contoh soal. Mari. Nah, pada contoh soal tadi diketahui bahwa besar sisi kubusnya berapa? Ya, 5 cm. Coba kita hitung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita tuliskan terlebih dahulu V kubus sama dengan S pangkat 3. Berapa besar sisi kubusnya tadi? Ya, 5 apa? 5 cm kubik. Atau kita bisa Berapa volume kubus tersebut? 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm sama dengan berapa? 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5. Benar, 125 cm kubik. Jadi besar volume kubus yang Ibu tayangkan tadi adalah 125 cm kubik. Tadi kan kita sudah belajar tentang menghitung volume kubus. Kita juga sudah mempraktekannya mengerjakan soal bersama-sama. Sekarang kita akan belajar tentang volume balok. Sebelumnya kita tonton video lagi ya bersama-sama. Pada balok ini, ada 4 kubus di panjangnya dan 2 kubus di lebarnya. Jadi, satu lapis ini ada 4 kali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Karena ada 3 lapisan tinggi, maka total kubus satuan yang mengisi balok ini adalah 4 kali 2 kali 3 sama dengan 24 kubus satuan. Nah, Ibu juga memiliki sebuah balok. Ibu ingin kita menghitung volume balok ini bersama-sama ya. Sebelumnya, Ibu ingin menuliskan rumus dari volume balok. Apa tadi rumus volume balok? Iya, benar. Kita tulis ya. V balok sama dengan apa? Iya, panjang. Ibu tuliskan V dikali apa? Lebar dikali tinggi, atau dituliskan Pi dikali L dikalikan T. Sekarang coba kita menghitung volume balok ini menggunakan kubus satuan yang sudah Ibu punya. Mari kita hitung bersama-sama ya. Belum diketahui panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kita akan Berapa volume kubus dulu tersebut? ya, besar panjangnya, lebarnya, dan tingginya balok ini untuk bisa memasukkannya ke dalam rumus. Coba kalau membentang ke samping ini namanya apa? Betul, namanya panjang. Mari kita cari panjangnya ya dan menempelkan kubus satuan. 1, 2, 3, 4. Berapa panjangnya? Betul, 4 kubus satuan. Kita tulis terlebih dahulu ya. Panjangnya 4 dikali lebarnya. Sekarang kita mencari lebarnya. Lebarnya itu yang mana sih? Ada yang tahu? Betul.
Betul, lebarnya itu yang ke belakang atau ke samping. Coba kita cari ya untuk lebar dari balok ini. Kita tempelkan. 1, 2, 3. Berapa lebarnya? Betul, 3 kubus satuan. Kita tulis kali 3. Sekarang kita mencari tingginya. Yang mana sih tinggi balok itu? Ada yang tahu? Tinggi balok itu yang menjulang ke atas atau yang sebelah sini, sebelah sini. Kita hitung dulu ya untuk tinggi baloknya. Sudah ada 1, 2, 3. Berapa? 3. Kita tulis terlebih dahulu 3. Nah, sekarang sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Mari kita hitung ya, ada berapa? 4 dikali 3 dikali 3. Berapa? Betul sekali. 36 satuan kubus. Nah, tadi kita sudah menghitung volume balok yang Ibu punya menggunakan kubus satuan. Sekarang Ibu punya contoh soal lagi nih. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Tadi sudah diketahui panjang, lebar, dan tinggi baloknya. Coba kita masukkan ke dalam rumus ya. Berapa volume kubus tersebut? Kita tuliskan V balok sama dengan apa? I kali L dikali I. Kita masukkan. Berapa tadi panjangnya? Ya, 6 cm dikali berapa lebarnya? Betul, 4 cm dikali tingginya 8 cm. Berapa? 6 dikali 8 dikali 4. Pintar sekali, 192 cm kubik. Nah, jadi besar volume balok yang ada pada contoh soal tadi adalah 192 cm kubik. Sebuah kotak pensil berbentuk kubus memiliki panjang sisi 8 cm. Berapakah volume kotak pensil tersebut? Tuliskan rumus dan cara mengerjakannya. Yang kedua, sebuah akuarium berbentuk balok memiliki panjang 60 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Berapa volume Kita tuliskan akuarium terlebih tersebut? dahulu yang Tuliskan diketahui. rumus dan Apa tadi cara yang diketahui? mengerjakannya. Ya, panjang sisinya kita tuliskan. Diketahui panjang sisi atau S sama dengan 8 cm. Kemudian ditanya apa? Volume. Kita jawab ya. Kita masukkan terlebih dahulu rumus volume kubus. Apa tadi rumusnya? Ya, V kubus sama dengan S pangkat 3. Kita masukkan. Berapa panjang sisinya atau S-nya? 8 cm kubik pangkat 3. Atau bisa dituliskan 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm. Berapa jawabannya? Coba kalian hitung terlebih dahulu. Berapa jawabannya? V
Pintar. 512 cm apa? Kubik. Nah, kita kan sudah menghitung volume kubus menggunakan soal cerita. Ada satu lagi contoh soal, kita kerjakan bersama-sama lagi ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan lagi ya. Sama, kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Apa aja tadi yang diketahui? Iya, panjang akuariumnya. Atau ibu tuliskan Pi sama dengan berapa? 60 cm. Kemudian apa lagi yang diketahui? Lebar. Panjangnya kan udah, berarti apa tadi? Lebar. Berapa lebarnya? 30 cm. Kemudian apa lagi? Tinggi. Berapa tingginya tadi? 40 cm. Kemudian yang ditanya apa? Volume. Volume apa? Volume akuarium. Dan bisa menuliskan volume atau volume akuarium sesuai apa yang diminta pada soal ya. Sekarang coba kita jawab. Jangan lupa kita masukkan rumus volume balok. Apa volume balok? Rumusnya apa? Rumus volume balok? Ya, panjang dikali lebar dikali tinggi atau dikali L kali Pi. Kita masukkan berapa panjangnya tadi? 60 cm dikali lebarnya berapa? 30 cm dikali tingginya 40 cm. Berapa hasilnya? Coba kalian hitung terlebih dahulu. Betul, jawabannya 72.000 cm kubik. Jadi, jangan lupa ya pakai jadi karena ini soal cerita. Jadi, volume akuarium tersebut adalah 72.000 cm kubik. Sudah paham? Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita menghitung volume kubus dan balok ini tadi? Oh, ada yang bertanya, kenapa sih pakai satuan cm kubik? Kita memakai satuan cm kubik karena kita mengalihkan 3 dimensi. Misalnya kita pada balok, kita mengalihkan panjang, lebarnya, dan tingginya. Jadi kita memakai cm kubik. Cm ini bisa diganti loh. Misalnya memang yang diketahui ada 60 desimeter, tapi ini tetap memakai kubik karena mengalihkannya 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita menghitung volume kubus dan balok ini tadi? Oh, ada yang bertanya, kenapa sih pakai satuan cm kubik? Kita memakai satuan cm kubik karena kita mengalihkan 3 dimensi. Misalnya kita pada balok, kita mengalihkan panjang, lebarnya, dan tingginya. Jadi kita memakai cm kubik. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang volume kubus dan balok. Apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Coba kalian ulas kembali apa aja. Iya, betul. Kita belajar tentang volume. Kalau volume itu adalah isi dari suatu bangun. Ya, kemudian kita bisa menghitungnya menggunakan rumus sisi kali sisi untuk kubus dan panjang kali lebar kali tinggi untuk balok.
perhatian kalian di rumah, Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Dan nantinya akan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Tetap semangat dan belajar di rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.